Dedi lagi. Jawa Barat akan dia bikin jadi penuh dengan kemusyrikan. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Luar biasa, Kang Dedi kembali berpidato dengan sangat hebat. Dalam pidato ini, Kang Dedi dengan lantang berani menyindir orang-orang yang selama ini merasa paling suci, merasa paling baik, namun nyatanya penuh dengan menebar kebencian, dan Kang Dedi telah menyebutnya dengan antek asing, pengkhianat, dan penghancur bangsa. Orang-orang yang setiap hari bicara tentang kesucian, lidahnya menyakiti orang lain, menusuk orang lain, membawa api peperangan pada saat orang menuju kesucian, bahkan bisa jadi menghinakan orang lain, itu dianggap bagian dari kesucian. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Kang Dedi. Baik, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Kang Dedi. Tidak ada anak nakal, tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangor. Budak bangor itu beda dengan nakal. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di hari kebangkitan nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara, saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik, Lembang, dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi. Dan seizin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, tahun ini kami akan memberikan beasiswa pada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di jurusan engineering, tetapi mereka harus mengikuti sekolah kebangsaan selama 1 bulan, agar uang yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat melahirkan nasionalisme-nasionalisme baru yang bisa membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang membuat diri saya hari ini setiap hari berpikir. Ingat, doa yang terpancar ada 2. Saya tidak menyebut doa, rintihan hati, bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum-kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik, karena beda dengan politiknya dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu, meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan barangkali bisa dilihat dari seluruh rakyat Jawa Barat, karena ini tertransformasi lewat media televisi dan media digital, yang menjadi petugas upacara hari ini bukan pasukan paskibraka yang biasa kita pakai, tapi mereka adalah peserta didik sekolah kebangsaan Dodik, Lembang, Rindam 3, Siliwangi. Waktunya tidak lama, hanya 18 hari, tapi bisa dibentuk. Pertanyaannya adalah, di sekolah mereka bisa dibentuk seperti ini? Kalau di sekolah tidak dibentuk hari ini, maka pertanyaannya adalah
berarti sistem pendidikan nasional harus dievaluasi. Dan kalau misalnya yang di Jakarta mau menyalahkan, kan disahkannya di Jakarta. Kan anggaran yang triliunan disahkan di Jakarta. Kenapa anggaran yang triliunan ini tidak terevaluasi dalam setiap tahun? Saya katakan, sistem pendidikan yang di dalamnya angka-angka yang hanya orientasinya materi dan kepuasan dalam outcome dalam sistem pengelolaan keuangan tidak akan melahirkan apapun kecuali tumpukan kertas, software, dan hardware. Tetapi pendidikan yang lahir dari jiwa dan lahir dari cinta tanpa biaya yang besar, dia akan melahirkan anak-anak penuh dengan semangat kebangsaan dan punya spirit Pancawaluya. Itulah pentingnya hati, itulah pentingnya rasa. Untuk itu hari ini ada antrian, ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi mengikuti pematangan, bukan di Dodik, nanti di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusan nanti. Jadi tidak usah repot lagi, ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang ngonten. Saya selalu ditanya, Pak Dedi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Kang Dedi masuk gorong-gorong, ya sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya, karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan, 100 hari itu tanggal 30 Mei, 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan, apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara yang spesial, kita dihadiri oleh Korps Pasukan Khusus. Tepuk tangan semuanya. Ada Kopassus, ada Kostrad, ada Marinir, ada istilahnya apa sekarang, Kopasgat, kemudian ada infanteri, ada cavalry, kemudian ada pasukan angkatan laut, kemudian juga ada Brimob. Tepuk tangan semuanya, keren. Dan kalian semua para peserta, ini yang keren-keren ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang keren-keren ini, kamu tengok ke kanan, tengok kiri sambil minta sama Allah, besok kamu yang berseragam seperti mereka. Tepuk tangan kalian semuanya, semangat, semangat, semangat. Oke, yang terakhir ini buat Biro Umum. Ini harus dirubah, Pak. Pertama, ini tiang bendera menghalangi gedung sate.
benderanya nanti harus digeser ke sebelah sana. Dan nanti kalau upacara tidak menghadap ke sana, tapi dari sini menghadap ke sana, agar panorama itunya tetap terlihat. Dan kalau di sana maka kebisingan kendaraan tidak akan terlalu mendominasi. Ini Feng Shui cara menata bangunan. Jadi saya dari tadi mandang gedung sate nggak bisa karena terpotong oleh tiang bendera. Dan nanti bagian protokoler itu masang podium nggak lurus ke tiangnya, agak mencong-mencong dikit. Maklum Pemda masih belum pakai rasa, masih pakai DPA. Yang penting di DPA-nya juga tidak melanggar. Nah, ini saya ini orang estetik, dan di Pemda ini tidak pernah ada rapat untuk merumuskan ini. Cukup WA, Pak Sekda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, besok kita lakukan ini, anak-anak bajunya ini. Dan saya terima kasih buat PLT Dinas Pendidikan yang stresnya banyak, suaranya sampai hilang, saking takut. Luar biasa. Berdiri dong Kepala Dinas Pendidikan PLT. Di depan kamu pindah. Suaranya hilang. Pernah saya marahin malam-malam, kamu belum tahu cara kerja saya. Karena sekarang sudah tahu ternyata Sang Kuryang tuh hidup di sini. Ya, Pak. Silakan duduk depan, Pak. Di depan, Pak, duduk. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekda yang selalu ingin menjalankan tugas saya dengan baik. Kalau belum meluntur-luntur dikit wajar, karena dia memang penakut sama istrinya jadi kurang lentur. Kalau saya kan sudah sangat lentur hidupnya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Kesbangpol, ini yang supporting sangat baik. Ini mantan, pindah Pak ke depan, Pak. Ini jajaran protokoler, dan saya ucapkan terima kasih pada Pangdam 3 Siliwangi yang support full. Terima kasih. Kemudian Pangkostrat yang di Purwakarta juga melaksanakan dan berbagai divisi. Kemudian Komandan Dodik Rindam. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, badannya terima kasih. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Saya ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf, ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakakan. Mohon maaf, ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakakak, bukan. Bukan saya minta opak tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat? Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya, dia bawa bakakak buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Kami berbuat baik pada orang tuanya, tapi orang tuanya juga harus punya rasa dan punya cinta demi anak-anaknya. Saya pengalaman ibu saya dulu selalu berpuasa ketika saya punya hajat, punya lagi ujian, lagi kenaikan kelas, menghadapi kesulitan, ibu saya dan bapak saya pasti berpuasa buat saya. Saya minta ibu dan bapak, coba rajinlah berpuasa bagi anak-anaknya. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi anak-anaknya seperti ini, rasa orang tuanya yang harus diperbaiki. Bukan kesalahan anaknya, tetapi rasa dan cinta orang tuanya juga harus dibenahi. Hidup itu alam, Pak, interaksi. Buktinya sama tentara nurut, sama ibu nggak nurut, sama bapak nggak nurut. Nah ini, makanya untuk itu dari sekarang mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Silih Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kahandap teu akaran. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita, dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita, tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemungkaran ini. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.